Selamat berjumpa kembali dalam video belajar P1CV dalam mata pelajaran Matematika Peminatan di kelas 11. Apa kabarnya? Harapan ibu anak-anak kami selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat dalam belajar. Baik, topik besar kita adalah trigonometri. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah belajar bagaimana cara menyelesaikan persamaan trigonometri, bentuk sin X sama dengan sin A dan bentuk cos X sama dengan cos A. Maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar penyelesaian persamaan trigonometri bentuk tangan X sama dengan tangan A dan persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat dalam sinus, kosinus atau tangen. Baik, tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah siswa dapat menyelesaikan persamaan trigonometri tangan X sama dengan tangan A, dan yang kedua, siswa dapat menyelesaikan persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat dalam sinus, kosinus atau tangen. Baik, persamaan trigonometri bentuk tangan X sama dengan A, tangan A, itu bisa kita selesaikan dengan persamaan X sama dengan A derajat tambah K kali 180 derajat. Jadi persamaannya hanya satu. Beda tadi kalau persamaan sinus dan kosinus ada dua. Kalau satuannya adalah dalam bentuk radian, berarti ini adalah V. Bedanya dalam sinus dan kosinus intervalnya adalah 360 derajat, sedangkan untuk tangan hanya 180 derajat. Keterangan K adalah bilangan bulat, artinya nilai-nilai yang kita substitusikan. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian tangan X sama dengan tangan 10 untuk X lebih dari 0 derajat dan kurang dari 420 derajat. Nah, ingat persamaannya adalah X derajat sama dengan 10 derajat tambah K kali 180 derajat. Kita akan ganti nilai-nilai K yang mungkin. K sama dengan 0, maka X sama dengan 10 derajat. K sama dengan 1, maka X sama dengan 10 derajat tambah 180 derajat adalah 190 derajat. Masih dalam interval. K sama dengan 2, X sama dengan 10 derajat tambah 360 derajat sama dengan 370 derajat. Masih dalam interval, karena intervalnya dari 0 derajat sampai 420 derajat. Bolehkah 3? Kalau 3 sudah melebihi, maka bisa kita simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah 10 derajat, 190 derajat, dan 370 derajat. Kita masuk pada contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian tangan setengah X sama dengan 1 dari X lebih dari 0 derajat, 0 dan kurang dari 2 Pi. Berarti satuannya ini adalah dalam bentuk Pi. Maka ini kita ubah tangan X sama dengan tangan seper X sama dengan 1. Tangan sepertiga X sama dengan 1. Tangan sepertiga X sama dengan 1. Tangan berapa yang nilainya dengan 1 adalah tangan seperempat Pi atau 45 derajat kalau dalam satuan derajat. Baru kita buat penyelesaiannya sepertiga X sama dengan seperempat Pi tambah K kali Pi. Supaya koefisien X sama dengan 1, maka kedua ruas kita kalikan 3. Maka menjadi sepertiga kali 3 adalah 1. Sepertiga kali seperempat adalah 3/4 Pi. Dan 3 kali Kpi adalah 3 Kpi. Adalah K kali 3 Pi. Maka K sama dengan 0. Maka X sama dengan 3/4 Pi. Bolehkah 1? Kalau 1 sudah melebihi dari interval yang ditanyakan, maka penyelesaiannya adalah 3/4 Pi. Contoh yang ketiga. Tentukan penyelesaian persamaan tangan 3X kurang 45 derajat sama dengan tangan 60 derajat dalam interval 100 derajat sampai 300 derajat. Maka tangan 3X kurang 45 derajat sama dengan tangan 60 derajat. Ini adalah 3X kurang 45 derajat sama dengan 60 derajat tambah K kali 180 derajat. 45 derajat, kerana ini bertanda negatif, menjadi positif 45 derajat tambah 60 derajat tambah K kali 180 derajat. Maka 3X sama dengan 45 derajat tambah 60 derajat, 105 derajat. Jika kita usahakan koefisiennya 1, kedua ruas kita bagi 3,
Maka yang menjadi ini 3x bagi 3x, 105 derajat bagi 3, 35 derajat, 180 derajat bagi 3, 60 derajat. Baru kita ganti K. Maka jika K sama dengan 1, contoh kita ambil kalau misalnya 0, kalau 0 berarti 35 derajat, berarti belum memenuhi karena intervalnya adalah 100 derajat. Bagaimana kalau 1? 1 kali 60 derajat, 60 derajat. Kali 30 tambah 35, 95. Belum memenuhi. Kalau 2, 2 kali 60 derajat, 120 tambah 35, 155. Kalau 3, 3 kali 60 derajat, 180 tambah 35, 215 derajat. Memenuhi. Dan yang ke K sama dengan 4. 4 kali 60 derajat, 240 derajat, tambah 35, 275 derajat. Masih memenuhi. Bagaimana kalau 4? Bagaimana kalau 5? 5 kali 60 derajat, 300. 300 derajat tambah 35 sudah memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 150 derajat, 215 derajat, dan 275 derajat. Demikianlah penyelesaian persamaan trigonometri untuk tangan X sama dengan tangan alfa. Kita sudah membahas dari video sebelumnya persamaan cos sin X sama dengan sin A, cos X sama dengan cos A, dan tangan X sama dengan tangan A. Nah, konsep yang ketiga itu harus dikuasai. Nah, untuk terkadang di dalam soal bentuk-bentuk persamaan trigonometri tidak langsung berbentuk sin X sama dengan sin A atau cos X sama dengan cos A atau tangan X sama dengan cos A. Di dalam menyelesaikannya harus digunakan konsep persamaan kuadrat. Artinya kita harus dulu memfaktorkan baru bisa menentukan nilai-nilai persamaan trigonometrinya. Maka pada topik kita selanjutnya adalah persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat dalam sinus, cos atau tangen. Bagaimana cara penyelesaiannya? Langsung difaktorkan bila sudah berbentuk persamaan kuadrat dalam sin, cos atau tangen. Yang kedua, bila belum berbentuk persamaan kuadrat dalam sinus, kosinus atau tangen, ubah dulu ke persamaan kuadrat dalam sinus, kosinus atau tangen dengan menggunakan identitas trigonometri. Coba diperhatikan. Contoh. Himpunan penyelesaian 2x kuadrat tambah 3x kurang 2 sama dengan 0 dalam interval 0 sampai 360 derajat. Nah, ini sudah ada persamaan kuadrat. Nah, ini kita faktorkan. Ingat pemfaktoran persamaan kuadrat. Ini koefisien A, ini adalah koefisien x kuadrat, ini koefisien sin x, ini adalah 2. Maka hasil pemfaktorannya adalah kita cari dua bilangan yang bila dikalikan adalah min 2. Dua bilangan yaitu min 1 kali 2 adalah negatif 2. Artinya memfaktorkan ini bila dikalikan 2x, 2 sin x kurang 1 kali sin x tambah 2, bentuknya menjadi 2 sin kuadrat x tambah 3 sin x kurang 2. Jadi cari dua bilangan bila dikalikan min 2, bila dijumlahkan min 3. Jadi 2 kali 2, 4 tambah min 1 kali 1, min 1 berarti ini 3 sin x. Setelah itu satu-satu kita buat dalam bentuk persamaan. Ini ada 2 sin x kurang 1 sama dengan 0. Ini dibuat dalam warna merah. Dan sin x tambah 2 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan satu-satu. 2 sin x kurang 1 sama dengan 0. Berarti 2 sin x kurang 1 sama dengan 0. 2 sin x kita pindahkan 1. Maka sin x sama dengan setengah. Apakah nilai sin x yang nilainya setengah? Kita baru kembali ke rumus identitas persamaan trigonometri. Nah, sin x sama dengan setengah itu artinya sin x sama dengan sin 30 derajat. Dengan persamaan trigonometri x sama dengan 30 derajat tambah k kali 360. K yang memenuhi hanya 0, maka x sama dengan 30 derajat. Persamaan kedua x sama dengan 180 derajat kurang 30 derajat tambah k kali 360 derajat, maka x sama dengan 150 derajat tambah k kali 360 derajat. K sama dengan 0, maka x sama dengan 150 derajat. Bagaimana yang kedua tadi untuk sin x tambah 2 sama dengan 0, sin x sama dengan min 2. Ingat, tidak ada nilai x yang memenuhi
sin X sama dengan min 2 karena nilai tertinggi dari nilai sin adalah 1 dan terendah adalah negatif 1. Himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Jadi dalam soal ini kita dulu harus menguasai konsep persamaan kuadrat, barulah digunakan rumus persamaan trigonometri. Baik, untuk lebih mendalami lagi, lihat contoh yang kedua. Himpunan penyelesaian cos kuadrat X tambah 2 cos X sama dengan 3 dalam interval 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, ini kita pindahkan dulu 3 ke ruas kiri, berarti bentuknya cos kuadrat X tambah 2 cos X kurang 3 sama dengan 0. Cari bilangan yang bila dikalikan minus 3 dijumlahkan 2. Itu adalah 3 dan min 1. 3 kali min 1 min 3. 3 tambah min 1 adalah positif 2. Cos X tambah 3 sama dengan 0. Cos X sama dengan min 3. Tidak ada harga X yang memenuhi. Baru yang kedua, cos X kurang 1. Cos X kurang 1 sama dengan 0. Cos X sama dengan 1. Apakah yang membuat X nilai 1? Ini sudah langsung ibu buat nilainya. Kalau ingat grafiknya ini bentuk parabola, maka yang membuat cos sama dengan 1 adalah 0 dan 360 derajat. Bisa juga anak-anak kami nanti menyelesaikannya dengan persamaan trigonometri. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 0 derajat dan 360 derajat. Jadi ini nanti di bukumu uraikannya di mana didapat 0 derajat dan 360 derajat. Selanjutnya, himpunan penyelesaian tangan kuadrat kurang 3 sama dengan 0 dari 0 sampai 360 derajat. Nah, tangan kuadrat X kurang 3 itu bisa difaktorkan tangan X tambah akar 3 kali tangan X kurang akar 3. Maka ini menjadi tangan X tambah akar 3 sama dengan 0, maka tangan X sama dengan min akar 3. Apa yang memenuhi X sama dengan min akar 3? Kalau dilihat tabel itu adalah 120 derajat dan 300 derajat. Nanti ini gunakan persamaan trigonometri di dalam bukumu ya. Selanjutnya, tangan X tambah akar 3 kali tangan X kurang akar 3. Sekarang tangan X kurang akar 3 sama dengan tangan X sama dengan akar 3. Apa yang membuat tangan X sama dengan akar 3 bernilai positif? Itu adalah 60 derajat dan 240 derajat. Ini buat langkahnya nanti menggunakan persamaan trigonometri. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah, tadi sudah ada dua angka sebelumnya, yaitu 120 derajat dan 300 derajat. Maka hasilnya adalah 60 derajat, 120 derajat, 240 derajat, dan 300 derajat. Baik, contoh yang terakhir adalah himpunan penyelesaian cos kuadrat kurang 2 sin X sama dengan 1. Dari 0 sampai 360 derajat. Nah, ini sudah berbeda. Ini cos, ini sinus. Maka kita ingat identitas trigonometri. Cos kuadrat X adalah 1 kurang sin kuadrat X. Ingat identitas Pythagoras. Setelah itu, 1 dengan 1 habis dibagi. Setelah 1 ini difaktorkan sin X-nya. Sehingga yang tinggal di sini min sin X kurang 1. Sehingga yang tinggal adalah sin X sama dengan 0 dan min sin X kurang 1 sama dengan 0. Apa yang membuat sinus X sama dengan 0? Itu adalah 0 derajat, 180 derajat, 360 derajat. Apa yang membuat min sin X kurang 1 sama dengan 0 atau sin X sama dengan min 1? Itu adalah 270 derajat. Maka hasilnya adalah 0, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Nah, untuk beberapa kasus, anak-anak kami bisa langsung menentukan nilai ini. Sama seperti contoh 3, contoh 4 tadi, dengan melihat atau membayangkan grafik fungsi sinus atau grafik fungsi kosinus atau grafik fungsi tan. Jadi bisa langsung anak-anak kami menentukan penyelesaiannya. Baik, demikian materi persamaan trigonometri. Mudah-mudahan anak-anak kami bisa mempelajari lebih dalam lagi bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri. Baik, silakan nanti dilihat tugasnya di Google Classroom, dan materi selanjutnya masih tentang persamaan trigonometri. Demikian video kali ini. Semoga anak-anak kami bisa lebih mempelajarinya dan selalu semangat dalam belajar. Terima kasih.